Iya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang pada ibadah keluarga di minggu keempat sesudah Paskah, Rabu 6 Mei 2020 melalui media video streaming GPIB Hosana. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Adapun pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Penatua Monika Butar-Butar Pasaribu. Selamat beribadah, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Ketaatan dan kepasrahan total kepada Tuhan menjadi sumber kekuatan, sumber hikmat dan kerelaan untuk menanggung segala sesuatu, bahkan yang melampaui keterbatasan kekuatan dan akal manusia. Sebab hanya Tuhanlah yang memampukan kita untuk menanggung segala sesuatu, bukan diri kita. Jemaat, kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kehidupan kami selalu Tuhan sertai. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau begitu setia, walaupun kami seringkali tidak setia dan menyimpang dari jalan-Mu. Kami memohon kiranya pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami mau bersekutu untuk memuliakan nama-Mu melalui ibadah keluarga di saat ini. Kiranya Engkau sudi untuk hadir dalam persekutuan kami, dan kiranya Engkau juga mau mengaruniakan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh menghayati ibadah ini. Kuduskanlah ya Tuhan awal hingga pada akhirnya ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan.
tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dosa sidaki jalan, bantahan Tuhan Yesus. Jiwa sidak tak tebus, bantahan Tuhan yang Yesus. Yang Yesus, luilah ilangan jiwa sidak suci, bantahan Tuhan yang Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam bacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang terdapat dalam Imamat 4 ayat 13 sampai ayatnya ke-21. Imamat 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Saya bacakan untuk kita semua. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran
yang depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dihususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikian bacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali. Shalom. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, puji nama Tuhan, kita kembali bertemu di dalam ibadah sektor, sekalipun lewat live streaming, karena aturan pemerintah untuk kita semua rakyat Indonesia, kita diperintahkan untuk stay at home. Kita melakukan aktivitas kita di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, pemerintah menganjurkan kita untuk stay at home, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Hendaknya di dalam rumah pun pertemuan kita kepada Tuhan akan makin intens. Kapanpun kita datang berdoa kepada Tuhan, mau berapa kali pun kita datang bersyukur kepada Tuhan, kita ada di dalam rumah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita pada malam hari ini dari Imamat 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Dengan judul korban penghapus dosa. Kita membuka sedikit latar belakang dari Imamat ini. Kitab Imamat ini ditulis oleh Musa dan ada hubungannya langsung dengan kitab Keluaran. Dan kitab Imamat ini juga dikenal sebagai buku panduan imam, sebagai pedoman pelaksanaan ketika upacara pembersihan atau pengudusan. Dalam kitab Imamat ini kita belajar bahwa dosa harus ditindak dan bahwa Allah menuntut hidup kita kudus. Penekanan dalam Imamat ini adalah kuduslah kamu sebab Tuhan Allah kudus. Bapak Ibu yang terkasih,
Kekudusan itu terjadi bila bangsa Israel memisahkan diri dari semua bangsa lain yang tidak kudus di hadapan Allah. Bacaan firman Tuhan untuk malam hari ini, untuk kita yang sudah kita baca, adalah korban penghapusan dosa. Ini adalah salah satu korban yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ada 5 korban bangsa Israel lakukan pada zaman Musa. 1, korban bakaran. Yang kedua, korban sajian. Ketiga, korban pendamaian. Keempat, korban penghapus dosa. Dan yang kelima adalah korban penebus salah. Bapak Ibu yang terkasih, korban yang dilakukan bangsa Israel dalam bacaan kita adalah korban penghapus dosa yang tidak disengaja. Saudaraku, jika dikatakan dosa yang sengaja, semuanya kita pasti tahu. Namun kalau dikatakan dosa yang tidak sengaja, adalah ketidaketahuan sepalaku karena alasan kondisi dan situasi. Ketidaketahuan sepalaku karena alasan kondisi dan situasi. Contohnya, membela diri ketika diserang orang secara tiba-tiba. Untuk membela diri sehingga orang tersebut membela dirinya dan orang yang menyerang itu meninggal. Itulah sebagai contoh dosa yang tidak disengaja. Bapak Ibu yang terkasih, kondisi seperti inilah melatar belakangi penulisan dari imamat ini yang terdapat dalam Imamat 4 ayat 13 sampai 21. Bangsa Israel harus membuat korban bakaran, yaitu korban penghapus dosa. Persyaratan korban penghapus dosa kita bisa baca tadi. Berbagai macam persyaratan. Lembu jantan muda yang tidak bercela. Lembu jantan muda yang tidak bercela. Berarti lembu pilihan, tidak lembu muda yang sembarangan, tetapi dikatakan lembu yang tidak bercela, yang tidak ada cacat, badannya harus mulus, tidak timpang, tidak patah kaki, tapi harus mulus. Saudaraku terkasih, lembu jantan yang sangat muda tidak bercacat itu adalah mahal harganya pada zaman itu. Sangat mahal harganya pada saat itu. Ini membuktikan bahwa korban bakaran itu benar-benar yang terbaik dan melakukan dengan keseriusan, dilakukan dengan tulus, dan tujuannya adalah agar bangsa itu kudus di hadapan Allah. Hidup yang terpisah dari dosa, itulah kekudusan. Kekudusan itu mengangkat soal etika, moralitas Kristen yang benar. Kekudusan itu mengangkat soal etika, moralitas Kristen yang benar. Kekudusan itu bukan barang jadi. Kekudusan itu bukan barang instan.
Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita hidup sehari-hari dengan tubuh kita ini? Bagaimana kita berbuat? Bagaimana kita berbicara? Bagaimana kita berpikir? Dan bagaimana kita bertindak? Benar-benar melakukan aturan dan hukum Allah. Apa yang Allah anggap jahat, hendaklah kita katakan jahat. Sekalipun bagi orang lain itu hal biasa. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sebagai manusia cenderung dalam hidup ini kita mengatakan, biarlah hidup ini mengalir seperti air. Atau biarlah hidup ini ikut arus. Perbuatan yang dilakukan banyak orang, kita pun ikut melakukannya, sekalipun itu dosa. Sekali dua kali kita berbuat, kita ada rasa salah, ada rasa berdosa, ada rasa cemar. Namun ketika kesalahan itu kita buat berulang-ulang, akibatnya rasa bersalah itu tidak ada lagi. Rasa berdosa itu tidak ada lagi. Karena dilakukan berulang-ulang. Rasa cemar itu tidak ada lagi. Contohnya, percabulan dan perselingkuhan. Ini yang merusak iman kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, saya bacakan untuk kita. 1 Korintus 15 ayat 33, di sana firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, janganlah kamu sesat, katanya. Kebiasaan yang buruk bisa mengubah cara pandang kita. Ini berarti kita sebagai umat Tuhan akan berhati-hati untuk bergaul di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak masuk dalam dosa. Roma 3 ayat 10, di sana firman Tuhan berkata, "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dunia telah jatuh ke dalam dosa." Semuanya kita berdosa. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat cerita di dalam Yohanes 8, di sana ada terdapat perempuan yang berzina. Pada zaman Musa, jika ada orang melakukan hal seperti itu, dia akan dilempari dengan batu. Lalu pada zaman itu Tuhan Yesus menyatakan, "Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, lemparilah perempuan itu." Namun Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada yang melemparinya. Lalu Tuhan Yesus menyatakan kepada perempuan itu, "Mana orang-orang banyak itu?" Perempuan itu menyatakan, "Mereka sudah pulang."
Dan Tuhan Yesus menyatakan kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sana ada pengampunan, tapi ada janji kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan kepada perempuan yang berzina itu, "Pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini kita tidak lagi melakukan korban penghapus dosa. Tidak lagi kita harus mencari domba jantan muda yang mulus. Namun, jika kita melihat tata ibadah kita ber-GPIB di ibadah hari Minggu, mulai dari salam sampai berkat, ada aturan-aturan di sana. Kita lakoni, kita jalani selama kita beribadah di dalam gereja. Di ibadah hari Minggu, mulai dari salam sampai berkat. Di sana kita lakukan berulang-ulang, dan di tengah-tengah tata pelayanan itu ada pengakuan dosa. Di sana kita digiring di dalam ibadah agar masuk dalam ibadah yang kudus, sehingga aturan-aturan yang diulang-ulang setiap hari Minggu di dalam pengakuan dosa itu hendaknya kita jangan main-main. Mari benar-benar dengan tulus untuk mengampuni, jangan mengeraskan hati, agar kita masing-masing menerima kedamaian itu. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus bersedia untuk menjadi korban penghapus dosa kita. Dia melakukan karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini di negara kita, di dalam kehidupan kita, sudah 2 bulan lebih pemerintah kita menganjurkan untuk semua rakyat Indonesia stay at home karena adanya pandemi COVID-19, coronavirus. Begitu banyaknya korban yang kita lihat. Pakar-pakar kesehatan sudah banyak meninggal. Bahkan para pendeta pun sudah banyak meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyaknya korban oleh karena COVID ini. Saya percaya Bapak Ibu dengan saya, di dalam kehidupan kita, karena adanya COVID ini, pasti kita menyatakan, "Tuhan, ampuni dosaku, ampuni dosa kami, ampuni dosa keluargaku, ampuni dosa negara dan bangsa kami, ampuni dosa seluruh penghuni bumi ini." Itu pasti kita sampaikan kepada Tuhan di dalam setiap doa kita, di dalam doa pribadi kita. Nah, kalau kita sudah menyatakan minta ampun atas dosa-dosa kita, jangan ulang lagi berbuat dosa. Pengampunan itu benar-benar kita lakukan sebagaimana bangsa Israel melakukan korban penghapus dosa. Tidak perlu lagi kita membawa korban persembahan,
mencari lembu jantan yang sangat cantik, yang sangat mulus. Tetapi hati kita benar-benar minta ampun kepada Tuhan. Jangan mengeraskan hati lagi. Kita menyatakan di dalam mulut kita, aku mengampunimu. Tapi yang kenyataannya kita masih dendam. Jangan mengeraskan hati lagi. Kita melihat apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi di bumi ini. COVID ini masih belum berlalu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudaraku, kita buang keangkuhan kita buang kesombongan kita. Mari kita satu hati merendahkan diri kepada Allah, agar COVID ini cepat hilang dari muka bumi ini. Kita beriman pada Yesus Kristus. Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan, membuat kita semakin menuju kesempurnaan dan kekudusan itu. Biarlah Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Tuhan memberkati. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 29, bait yang pertama dengan bait yang ketiga. Mari kita satu hati dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga saat ini kami boleh memuliakan nama-Mu lewat ibadah rumah tangga yang kami lakukan lewat live streaming yang kami lakukan saat ini. Terima kasih Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu, kami boleh menikmati hidup ini. Biarlah firman yang sudah kami baca dan kami renungkan, firman itu boleh melekat di hati kami dan kami berlakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa Sorgawi, sudah hampir 3 bulan pandemi COVID-19 ada di tengah-tengah kehidupan kami. Banyak korban yang sudah meninggal. Dan banyak juga yang masih kena virus yang terbaring di rumah sakit dan terbaring di rumah-rumah. Tuhan Yesus, saat ini kami satu hati berseru kepadamu. Tolong ya Tuhan, hentikan COVID ini.
biarlah pergi dari muka bumi ini, karena hanya Tuhan sendiri yang bisa mengusir virus ini dari hadapan kami. Mohon ampun atas dosa kami, dosa keluarga kami, dosa bangsa kami, bahkan dosa di muka bumi ini. Hentikan ya Tuhan, karena kami rindu bersekutu, kami rindu beribadah di dalam ruangan gereja, kami rindu bersama-sama datang di dalam persekutuan. Sedangkan telingamu mendengar doa dan permohonan kami ya Bapa. Yang kena virus sampai saat ini, yang masih terbaring di rumah sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan. Keluarga yang sudah ditinggal, Tuhan memberikan penghiburan agar mereka tidak larut di dalam kesedihan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tim medis dan para medis yang menolong saudara-saudara kami yang kena virus. Di dalamnya ya Bapa, ada anak-anak kami yang bekerja, ada saudara-saudara kami yang bekerja, ada anak-anak kami yang bekerja untuk merawat yang kena virus ini. Tuhan Yesus, Engkau juga menjaga mereka sehingga mereka tidak terjangkiti oleh virus di dalam merawat semua yang sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan, suatu saat nanti Tuhan akan menghentikan ini semua, sehingga sukacita yang daripada Tuhan boleh kami rasakan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan rekan-rekan kami presbiter. Di dalamnya ada diaken, penatua dan pendeta. Kiranya Tuhan tetap memberi kami ketulusan dalam panggilan pelayanan. Tuhan memampukan di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami. Kami menyerahkan keenam pelkat. Tuhan berkati di dalam tugas masing-masing. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan tim musik, pemandu lagu, multimedia yang ikut mendukung ibadah ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami, biarlah tetap ikut di dalam pelayanan dengan penuh sukacita dan membuahkan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Diaken Dina Sampel Bindura yang memimpin kami dalam liturgos. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Ibu terkasih, berkati di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, berkati juga keluarga di mana saja berada. Tuhan Yesus, kami membawa pergumulan negara dan bangsa kami, keadaan ekonomi kami yang merosot. Tuhan membuka jalan dalam semua ini. Tuhan akan menolong kami. Pejabat kami dari yang tertinggi sampai terendah, berkati pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan mengembalikan kondisi perekonomian kami, agar boleh kembali kami semuanya melakukan aktivitas kami dengan sukacita daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk panitia pengadaan mobil untuk operasional gereja kami, Gereja Hosana Tanjung Uban. Biarlah ya Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat dari jemaat kami, sehingga pengadaan mobil ini boleh terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit, yang terbaring di rumah sakit dan yang masih lemah di rumah. Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan, berkati
obat-obat yang dikonsumsi, sehingga suatu saat nanti saudara-saudara kami, jemaat kami boleh pulih kembali, mendapat kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Yang di dalam pergumulan Tuhan lepaskan, di dalam sukacita biarlah Tuhan tetap memberkati, dan di dalam kesukacitaan itu nama-Mu yang diagungkan. Allah Bapa kami yang berada di dalam sorga, sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai kami di dalam perjalanan, pertemukan kami kembali dengan keluarga kami dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Terimalah doa syukur kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Sambil persembahan syukur dijalankan, kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat 289, baitnya yang pertama. Bapak Ibu yang diberkati, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mendoakan persembahan kita secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, serta puji-pujian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, kami mohon perhatiannya untuk kita bersama-sama mendengarkan sariwarta ibadah keluarga hari ini. Rabu 6 Mei 2020. Yang pertama, informasi ibadah. Sesuai dengan himbauan pemerintah serta Majelis Sinode GPIB, perihal kegiatan peribadahan di situasi pencegahan pandemi virus COVID-19, maka untuk ibadah hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 dan ibadah keluarga tanggal 13 Mei 2020 akan tetap dilaksanakan seperti biasa di rumah-rumah melalui media online video streaming. Silakan saudara sekalian untuk mengikuti channel YouTube atas nama GPIB Hosana guna mendapatkan siaran setiap peribadahan serta khotbah-khotbah renungan firman Tuhan di GPIB Hosana Tanjung Uban. Tuhan Yesus memberkati. 2. Persembahan. Diinformasikan kepada jemaat sekalian untuk proses pemberian persembahan oleh jemaat akan dijalankan atau diambil oleh majelis di masing-masing sektor pelayanan, atau saudara dapat memberikannya melalui rekening bank yang tertera di deskripsi siaran ini. Untuk perhitungan dan rekap persembahan oleh majelis jemaat akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.00 WIB. Demikian pemberitahuan ini berlaku seterusnya selama pelaksanaan peribadahan di rumah-rumah melalui media video streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 3. Kegiatan baksos dalam rangka memperingati Paskah 2020 yang sudah kita laksanakan, maka akan dilaksanakan bakti sosial pada hari Minggu tanggal 6 April 2020 pukul 12.00 WIB atau usai ibadah hari Minggu melalui streaming. Bakti sosial ini diperuntukkan bagi Pelkat PKLU untuk Oma dan Opa terkasih yang dapat mengambilnya di konsistori gereja dan dapat memberitahu kepada majelis koordinator sektor masing-masing jika ingin diantar di rumah Oma dan Opa terkasih. Demikian untuk perhatiannya. 4. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi seluruh jemaat yang telah dikaruniai pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita serta berkat daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Demikian sariwarta, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari berdiri, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 116 bait yang pertama dengan bait yang ketiga. Bersinar terang
Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah kita selesai.